Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Stay tune in video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Bertemu lagi dengan Ibu Suci Nurbayani di pembelajaran online atau dalam jaringan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat walaupun sekolahnya hanya di rumah atau belajarnya hanya di rumah. Nah, di sini bertemu dengan Ibu ada 2 mata pelajaran yang Ibu ampu. Yang pertama yaitu pelajaran Al-Quran, hadis, dan yang kedua adalah pelajaran sejarah. Untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran Al-Quran dan hadis. Pelajaran Al-Quran dan hadis selama 1 tahun ke depan, yaitu tahun ajaran 2020-2021, Ibu akan bersama kalian dalam pelajaran Al-Quran, hadis, dan sejarah. Untuk pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan hadis, Ibu akan memberikan silabus atau daftar pokok bahasan atau bab yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan. Nah, oleh karena itu, silahkan kalian mencatat atau menyiapkan pendengaran, penglihatan, dan hatinya berniat ibadah karena Allah Ta'ala, berniat untuk menuntut ilmu, dan dimulai dengan hari ini pembelajaran Al-Quran hadis. Sudah siap? Baik, ada beberapa poin khusus atau poin subpokok atau pokok bahasan yang akan Ibu sebutkan satu persatu untuk pembelajaran 1 semester kali ini. Ada yang tahu apa saja? Untuk kelas 11 di pelajaran Al-Quran hadis, yang pertama pembahasannya adalah hakikat penciptaan manusia. Sekali lagi, untuk bab 1 Al-Quran hadis, pembahasannya adalah hakikat penciptaan manusia. Yang kedua, pembahasan di Al-Quran hadis di kelas 11 yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pembahasan kedua atau bab 2 adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, yang ketiga, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sekali lagi, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang keempat, pembahasan atau bab 4 mengenai toleransi beragama. Sekali lagi, bab 4 atau pembahasan keempat adalah mengenai toleransi beragama. Dan bab terakhir di semester 1, bab 5 adalah mengenai adab berilmu pengetahuan. Adab berilmu pengetahuan. Baik, semuanya sudah dicatat. Ada 5 bab di dalam 1 semester ini mengenai pembelajaran Al-Quran dan hadis. Apa yang akan kita pelajari dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis tentunya tidak keluar di dalam pembelajaran Al-Quran yang telah kita tahu bersama, yang menjadi hukum pertama di dalam hukum Islam. Dan yang kedua diperkuat oleh hadis sebagai hukum kedua di dalam hukum Islam. Sehingga nanti pembahasannya tidak melebihi dari pembahasan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Yang kedua mengenai terjemah. Dan yang ketiga Al-Quran surah dan ayat berapa, serta penjelasan asbabun nuzul Al-Quran tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai hadis, perawinya siapa, lalu apa asbabul wurud dari turunnya hadis tersebut. Baik, semuanya anak-anakku yang tercinta, jangan lupa nanti dicari, di searching ataupun dipelajari sumber pengetahuan atau sumber buku yang kamu punya. Baik itu dari kakak kelas kalian atau dari beberapa referensi.
Yang jelas sumber itu harus ada judul buku dan pengarangnya. Tidak boleh tidak ada siapa yang menulis atau yang mengarang sumber tersebut. Baik itu dari blog ataupun dari website, YouTube, Instagram, Facebook, apapun, akan tetapi harus ada pengarangnya atau bisa dipertanggungjawabkan. Kita boleh belajar dari hal-hal tersebut, akan tetapi harus hati-hati karena semuanya harus ada sumbernya. Bila tidak bersumber, maka itu bisa dijadikan hal yang tidak sahih atau bisa disebut itu adalah kelemahan-kelemahan pengetahuan. Gitu. Nah, untuk belajar Al-Quran, yang pertama di dalam penilaian yang akan Ibu lakukan seperti biasa, ketika pembelajaran diusahakan kalian sudah melaksanakan sholat duha. Yang tidak tinggal di pesantren harus dan wajib mengikuti interaksi yang ada di dalam waktu pembelajaran. Baik itu silahkan komen, daftar hadir, ataupun respon dengan like seperti itu atau apapun. Dan bila sudah sholat duha, tolong disebutkan saya Suci siap sudah sholat duha. Begitu ya. Kalau yang di pesantren silahkan menyesuaikan. Mudah-mudahan tidak lupa juga dengan sholat duhanya. Oke. Nah, Ibu juga mengingatkan ketika kalian belajar di rumah, tolong mengefektifkan waktu seefektif mungkin. Bila kuota yang ada, tolong dihemat. Tidak boleh kebanyakan mabar, tidak boleh kebanyakan main Instagram, tidak boleh kebanyakan main TikTok misalnya. Gitu. Semua boleh dilakukan asal jangan berlebihan. Karena bila berlebihan itu akan boros kuota. Dalam pembelajaran kita harus hemat, tetapi dalam permainan atau sosial media kalian tidak hemat. Tolong diperhatikan ya. Oke. Selanjutnya di sini di dalam pembahasan bab 1 mengenai hakikat penciptaan manusia sudah jelas adanya bahwa dalil yang menerangkan hal tersebut yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Lalu selanjutnya Al-Quran surah An-Nahl. Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 78. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah kedua ayat 30 sampai 32. Dan yang terakhir Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-51, surah ke-51 ayat 56. Ada 4 ayat di dalam kompetensi ini mengenai bab penciptaan manusia yang akan kita bahas. Kita ulangi. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua, Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan yang keempat, Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Silahkan dibaca satu kali. Kalau sudah dibaca, untuk yang tidak
atau di luar pondok atau bukan santri-santri ya, silahkan dibaca satu kali setiap suratnya. Kalau sudah dibaca, silahkan komen saya sudah. Baik, saya kasih waktu ya untuk membacanya, atau mari kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama, dan jangan lupa setiap pembelajaran Al-Quran dan hadis wajib membawa Al-Quran, baik itu Al-Quran yang terjemah ataupun Al-Quran tidak ada terjemahnya, tidak apa-apa, yang penting punya wudhu dulu. Oke, sudah dibuka Al-Qurannya? Surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتباركالله أحسن الخالقين. Terjemahnya, dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 dijelaskan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat 13, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. 14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, kita sudah membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 bersama-sama. Selanjutnya, silahkan ditulis Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, hukum tajwidnya. Sekali lagi, silahkan ditulis. Evaluasinya untuk pertemuan kita kali ini adalah silahkan tulis hukum tajwidnya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Baik, bila sudah selesai mendengarkan tugasnya, kita akhiri dulu video pembelajaran ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat selalu, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa semangat. Jangan patahkan cita-cita kita karena keadaan yang seperti ini. Tetap optimis, tetap menjadi yang terbaik, dan tetap berniat ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.